Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan waktu berhadir, dan semoga kehadiran kita dibalas dengan pahala yang berlimpah insyaAllah. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita akan sambung pembahasan karena kita sudah masuk ke dalam bab urusan jenazah, dan di pertemuan yang lalu kita sudah belajar mengingat kembali tentang persiapan menuju kematian. Jadi kematian itu dipersiapkan, bukan ditunggu. Sekali lagi, kematian itu dipersiapkan, bukan hanya sekedar ditunggu. Orang yang menunggu mati tanpa persiapan, dia akan merugi selama-lama. Maka persiapkanlah, dan sebaik-baiknya persiapan yaitu at-taqwa. Kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Berbekallah, persiapkanlah bekalmu menuju ke akhirat, dan sebaik-baiknya bekal adalah at-taqwa, iaitu taat dalam perintah dan tinggalkan larangan. Itu sebaik-baik persiapan. Baik, kita lanjut berikutnya, yaitu tentang ma yaf'aluhu al-hadirun lil muhtadar. Apa yang disunnahkan atau yang layak dikerjakan oleh orang-orang yang menghadiri atau ada di tempat orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Nah, ini adalah tentang orang yang menghadapi sakarat, atau disebut dengan muhtadar. Muhtadar itu yang akan dihadiri oleh malaikat maut. Dan kita tentu tidak tahu seseorang kapan datang ajalnya. Namun sebagai sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala biasanya memberi tanda-tanda secara umum yang bisa kita lihat dengan zahir bahwa orang ini akan segera menemui ajalnya, walaupun belum tentu benar, karena kita hakikatnya kita nak tahu ini orang sakitnya sakit menghadapi kematian atau tidak, kita tidak tahu. Namun secara zahir, ketika seseorang menghadiri di tempat orang yang sakitnya sudah kira-kira detik-detik menghadapi sakarat, itu kalau kita lihat sepertinya memang ini tidak lama lagi akan meninggal, dengan nafas yang tertinggal sesekali, kemudian bisa jadi si orang ini tidak sanggup lagi melakukan apapun,
Dan kalau orang tua mengatakan, biasanya kalau kita pegang kulitnya, kita tekan, maka kulit itu tidak lagi naik seperti biasa. Artinya ketika kita tekan, dia masuk ke dalam, kemudian lambat kemudian lambat sekali untuk kembali normal. Kalau pandangan medis tentu lebih akurat, karena pupil sudah tidak bergerak dengan sempurna, jadi bola mata itu sudah tidak lagi bekerja aktif. Dan kalau dengan mesin, biasanya garisnya sudah hampir lurus. Kalau dengan mesin itu garis di layar sudah hampir lurus. Jadi begitu lurus, sudah bunyi ting panjang, itu biasanya sudah jantung sudah tidak bergerak, pernafasan sudah berhenti. Itu kalau sudah menggunakan mesin. Dari mana kita tahu? Dari sinetron, Pak. Jadi begitu. Jadi kita secara zahir paling kurang bisa merasa, oh ini nyokarapnya. Makanya apa yang sebaiknya kita lakukan? Anak yang berhadapan dengan orang tuanya yang akan meninggal, atau istri yang sedang merawat suaminya yang melihat tanda-tanda itu, atau kebalikannya. Nah, apa saja yang disunnahkan untuk dilakukan? Yang pertama yaitu talqinuhu asy-syahadah, disuruh talqinkan dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi ini kalimah tauhid. Nah, mentalqinkan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi. Rasulullah mengatakan, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang meninggal di antara kalian dengan kalimah la ilaha illallah. Jadi mentalqinkan kalimah la ilaha illallah, bahkan bagi orang yang mau meninggal tidak perlu disambung dengan Muhammad Rasulullah, karena kita berpulang kepada Allah bukan kepada Nabi. Tapi waktu hidup syahadat kita mengakui Allah, mengakui Nabi. Tapi ketika mau pulang, kita pulang ke rumahnya Allah, bukan ke rumahnya Nabi. Nabi itu utusan Allah. Jadi orang yang mau meninggal, talqinnya cukup la ilaha illallah. Oh, kalau dia bisa mengucap Muhammad Rasulullah, itu lebih bagus. Tetapi kalau la ilaha illallah, maka itu sudah memadai. Dan ini adalah harapan dari semua orang meninggal. Makanya perlu kita sebagai sanak saudara atau nasabnya itu membantunya untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah bagi si orang yang sedang menghadapi sakarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini kepada para sahabat. Jadi dalam hadis yang lain riwayat Ahmad, ketika ada seseorang dari Bani Najjar mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rupanya dia sakit. Lalu kemudian Rasulullah mengajarkannya, qul la ilaha illallah, ucapkanlah la ilaha illallah. Ketika Abu Talib menghadapi sakarat, Rasulullah mendatangi rumah Abu Talib dalam hadis. Namun beliau dihadang oleh kawanan Abu Jahal dari pintu. Jadi Rasulullah cuma bisa mencapai pintu, tidak bisa masuk, karena di dalam sudah dipenuhi oleh kawanannya Abu Jahal. Jadi ada berapa orang dari Abu Jahal dan kawan-kawan itu sengaja duduk di pintu agar Muhammad tidak bisa mencapai di dekat
Abu Talib. Lalu Nabi Muhammad dari pintulah beliau berteriak, ya ammi, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi dari balik pintu, begitu perjuangan Nabi mencoba mengislamkan Abu Talib. Dari pintu Pak, jadi bukan di samping Abu Talib itu beliau, hadisnya begitu. Karena Abu Jahal langsung begitu mendengarkan teriakan itu, dia ganggu lagi Abu Talib. Dia katakan, engkau adalah pemimpin kami, engkau tu haput kamu, maka kalau engkau mengikuti Muhammad, sungguh engkau telah khianat kepada nenek moyang kita. Kami hormati engkau karena engkau orang besar di antara kami. Macam-macam diganggu oleh Abu Jahal, sehingga Abu Talib itu tidak mengucapnya sampai hayatnya berakhir. Disitulah kesedihan Nabi Muhammad yang luar biasa. Lalu Rasulullah menyebutkan dalam hadis, beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, seandainya engkau tidak memberi hidayah kepada Abu Talib, pamanku di dunia, maka berilah dia Islam di akhirat. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberi hidayah. Lalu kemudian ditolak oleh Allah. Lalu Nabi Muhammad memohon kembali kepada Allah, ya Allah, kalau begitu kumohon izinkanlah, seandainya Abu Talib pun harus menjadi penghuni neraka, maka berikanlah dia siksa seringan-ringannya siksa di api neraka. Jadi diminta oleh Nabi kalau bisa berikan seringan-ringannya azab. Di situ baru dikabulkan Allah. Lalu akhirnya Abu Talib dipastikan mendapatkan siksa yang paling ringan. Apa siksa paling ringan? Dikeluarkan hadis riwayat Muslim yang lain, yaitu hanya disuruh pakai sandal yang terbuat dari api neraka, lalu kemudian tidak dimasukkan langsung ke dalam neraka, disuruh berdiri di tebing, di tepian neraka. Maka ketika api neraka itu menggelegak sehingga mengeluarkan panasnya, cairan panasnya, itu akan terkena sandal itu, sehingga sandal itu ikut mendidih, lalu mendidihlah ubun-ubun orang yang memakai sandal itu. Jadi yang dipanaskan sandalnya, begitu kena sandal itu langsung ubun-ubun yang mendidih, jadi otak mendidih. Lalu orang yang terkena azab itu, kata Nabi, mengira itulah azab yang paling berat, padahal itulah azab yang paling ringan. Makanya jangan coba-coba untuk merencanakan masuk neraka walaupun sesaat. Harus pikirkan kalau bisa jangan sampai transit ke neraka. Maka sekecil apapun dosa kita coba hindari. Kalau jatuh segera taubat. Hati-hati dengan orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, tidak takut lagi kepada Allah. Dan hari ini permainan orang hari ini yaitu sering jatuh ke dalam dunia riba, berzina jarang, makan berjudi cuma orang-orang yang memang tidak ada pendidikan. Tapi kalau riba itu hampir semua jatuh. Apalagi PNS, kalau sudah datang SK, sudah SK bertahan di rumah cuma seminggu pertama, setelah itu sudah nempel di bank. Nah, ini perlu dikhawatirkan dengan siksa neraka. Jadi begitu keadaan Nabi mentalqinkan kalimah kepada Abu Talib. Jadi kalimah ini kenapa ditalqinkan? Kenapa tidak kalimah lain saja? Karena ada satu hadis, hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang sempat mengucapkan di akhir kalamnya la ilaha illallah, maka dipastikan masuk surga. Jadi bahasa man kana barang siapa yang sempat mengucapkan
itu kesempatan itu tidak hanya kemampuan kita, Pak, tetapi izin dari Allah. Nah, izin dari Allah itu yang akan membuat seseorang menjadi tanda-tanda dia akan masuk surga atau dia transit duluan di neraka. Dan salah satu tandanya adalah ucapan la ilaha illallah. Jadi Allah yang beri izin orang ini untuk bisa mengucapkannya. Nanti ada orang yang merencanakan hari ini sebelum matinya kena ucap, maka dia berlatih mengucapkan la ilaha illallah sebelum matinya. Itu latihan itu tidak bermanfaat karena kita itu bahagian daripada pertolongan Allah. Dan juga tidak bermanfaat la ilaha illallahnya kecuali orang-orang yang di waktu hidupnya memang beramal dengan la ilaha illallah. Dia yakini dan dia beramal dengan la ilaha illallah. Artinya, kalau kita sudah yakin Allah itu satu, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita yakin dengan kekuasaannya, yaitu Allah mempersiapkan kebahagiaan sekaligus Allah menyiapkan siksa bagi yang melawan Allah, maka di saat itu keyakinan kita membuat kita taat. Itu semua bahagian dari rangkaian la ilaha illallah. Jadi kan hanya sekedar babah, itu rangkaian la ilaha illallah. Jadi dia beramal dulu dengan la ilaha illallah di masa hidupnya. Makanya orang yang menjadi pertanyaan ketika orang mengucapkan la ilaha illallah tetapi dalam keadaan bermaksiat. Ini contoh nih, ada orang mau bunuh diri. Begitu dia letakkan tali di lehernya, sebelum dia tendang kursi di bawahnya, lalu dia mengucap la ilaha illallah, masuk surga kira? Padahal tadi Nabi mengucapkan siapa yang di akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah sekarang orang bunuh diri, pas mau bunuh diri dia ucap la ilaha illallah, tidak bisa masuk surga. Kenapa, Pak? Dia tidak beramal dengan kalimah itu. Maksudnya dia sudah tahu ancaman Allah dalam Al-Quran, dilarang bunuh diri. Nabi mengatakan orang yang bunuh diri itu maka nanti disiksa dalam neraka seperti proses bunuh dirinya. Jadi kalau dia minum racun, dia terusan minum racun sampai dia merasakan siksa yang luar biasa. Orang yang membacok dirinya, menusuk dirinya, dia tusuk dirinya di neraka terus-terusan. Yang loncat dari gedung yang tinggi, dia loncat dari gedung yang disediakan Allah di neraka terus-terusan. Jadi disiksa dengan cara begitu. Jadi masa udah ucap la ilaha illallah ternyata ujungnya neraka juga. Maka la ilaha illallah ini itu punya syarat-syarat, Pak. Dan itu ada sekitar 7 atau 8 syarat panjang. Itu harus belajar kembali ke ilmu tauhid. Jadi enggak sekedar saja. Nah, jadi Allah ringankan kalimah ini, bunyinya la ilaha illallah bagi orang yang beriman itu enggak perlu menggerakkan bibir pun dapat. Maka enggak disyarat, ini juga salah satu hikmah kenapa enggak disyaratkan juga untuk disambung dengan Muhammad Rasulullah, karena kalau disambung dengan Muhammad Rasulullah itu panjang dan menyusahkan orang untuk mengucapkan, karena rata-rata orang yang sedang sakarat itu sedang detik-detik menghadapi kematian, dia rasa sakitnya membuat dia enggak mampu mengucap panjang. Makanya la ilaha illallah sudah mewakili. Kalau diucap, Pak, enggak perlu gerakkan bibir pun dapat. Nah, ini coba Bapak Ibu ucapkan la ilaha illallah. Enggak perlu ada bibir yang bergerak. Tapi kalau Muhammad itu bibir itu harus mengkerucut dulu, harus dulu. Kalau enggak dapat. Kalau kita enggak gerakkan menjadi bibir, enggak dikuncupkan, enggak dapat mu-nya. Coba enggak dikuncupkan, ini biasa aja. Kayak mana ucap mu? Enggak bisa. Enggak bisa ucap mu kalau enggak dikuncupkan. Tapi kalau la ilaha illallah enggak perlu bibir, enggak bergerak. Coba nak gerak, dapat asal lidah di dalam masih bisa bergerak, dapat. Enggak perlu gerakkan bibir, la ilaha illallah, enggak gerak bibir, karena satu kalimat, ritmenya kalimatnya enggak perlu menggerakkan bibir, dimudahkan Allah. Kita selama ini mengira bahwa kenapa enggak ada kalimat lain.
Allah enggak mau membuat hamba merasa tersiksa di hari siksa terakhir itu. Kan kita sudah informasikan bahawa sakarat itu sakit, sangat sakit, melebihi sakit apapun yang pernah ada, melebihi kanker stadium 6. Itu hari sakarat itu. Memang kita, zahir kita lihat hanya nafas yang terengah-engah, padahal orang yang mau meninggal sedang mempertahankan detik-detik terakhir menghadapi sakit sakarat. Makanya Aisyah itu ketika Nabi meminta baskom untuk diisi air, Rasulullah kemudian mencelupkan tangannya detik-detik sakarat, beliau sapu wajahnya, beliau sapu dadanya, beliau mengatakan ke Aisyah, ya Aisyah, ala inna fil mauti sakarat, wahai Aisyah, ketahuilah di dalam kematian itu ada sakarat. Sakarat artinya rasa kesusahan, kepedihan yang sangat. Nabi saja kekasih Allah pedih, itu kekasih Allah. Padahal seharusnya kalau kita pikir logika kita, ini Nabi Muhammad kekasih Allah ni, manusia terbaik di seluruh alam, enggak ada sebelumnya dan tidak akan ada setelahnya. Seharusnya kan diringankan, tinggal ditarik tap sedikit saja selesai, tapi enggak sakit. Makanya Aisyah mengatakan, semenjak aku menemani Rasulullah dalam detik-detik sakaratnya, setelah itu aku tidak peduli lagi dengan rasa sakit. Artinya ini kekasih Allah saja sakit, apalagi kita. Jadi jangan fikir orang meninggal itu kita sudah lihat dia begitu saja, kita pikir enggak ada apa-apa. Dia tu mengalami sakit yang luar biasa. Ya. Makanya keluar kotorannya. Oleh karena itu waktu memandikan jenazah, ya, yang harus dilakukan pertama mengeluarkan kotoran. Kalau kita pikir untuk apa kita keluarkan kotoran? Kita waktu hidup aja, kalau belum waktunya HTB, misal kita belum waktunya ini enggak sakit perut nih, kita tran pun enggak keluar. Di tran, apa bahasa Indonesianya di tran? Tai itu di tran. Ini belum keluar, ini belum waktu sakit perut nih. Di ngedan, di ngedan saja enggak keluar tai. Tapi kenapa orang meninggal kok disuruh picit-picit di sini untuk keluarkan kotorannya? Berarti ada kotoran yang berada di ujung pintu dubur. Itu kotoran dari mana? Kotoran yang keluar karena menahan rasa sakit. Kalau tidak percaya, tanya sama ibu-ibu. Waktu melahirkan yang keluar bayi atau ya bayilah, berserta dengan Ini bagi bapak-bapak yang setia sama istri, yang menemani istri waktu melahirkan. Karena selama ini kita kadang-kadang enggak tahu, cuma kirim istri saja ke rumah sakit, lalu kita duduk di luar pintu, Pak. Kita enggak tahu apa yang kejadian sama istri, karena yang bersihkan perawat. Nyan Pak ITB. Tanya sama istri, yang belum pernah tanya, yang sudah 6 orang anak tanya, padungga ke ITB kau tanya. Itulah penderitaan istri. Maka istri diberi pahala, kalau meninggal dapat pahala syahid. Dapat pahala syahid. Oleh karena itu sayang-sayanglah istri. Ini kabar gembira bagi ibu ni hari ini. Biasanya banyak kabar menyakitkan kan? Poligami ini kabar gembira. Bapak-bapak sayanglah istri, hadirlah waktu istri lahir. Istri melahirkan. Hadirlah di samping agar bertambah rasa cinta dan sayang kita. Itu luar biasa, Pak. Itu baru di ngeden anak sakit luar biasa. TBA, Pak. Keluar tai itu. Cuma kita enggak bersihkan karena perawat yang bersihkan, maka kita enggak tahu. Sebahagian enggak tahu, yang lain pasti tahu insya-Allah kan. Itu baru sakit melahirkan, apalagi sakit sakarat. Makanya kadang-kadang kita ni enggak cinta pada istri kita, kadang kita enggak merasakan sakitnya mereka waktu melahirkan. Kalau kita hadir selalu, Pak, itu pasti tiap bulan sambil uang belanja kita kasih lebih 500.000 untuk dia jajan. Ini saya kasih kabar gembira terus bagi ibu-ibu, agar bapak-bapaknya memberikan uang lebih. Nah, jadi itu contoh. Makanya kenapa waktu memandikan jenazah disuruh picit-picit ini, itu bukan karena tai yang ada di dalam lambung yang belum, enggak,
karena sakarat, cuma kita enggak bisa merasakannya dan kita enggak bisa melihat. Maka oleh karena itu, salah satu yang diharap-harapkan oleh orang yang meninggal adalah dia tidak lupa mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Maka disuruh talqinkan, Nabi suruh talqinkan anak berdiri di samping ayahnya, lalu bisikkan di telinganya kalimah la ilaha illallah. Isteri bisikkan di telinga suami, suami bisikkan di telinga isteri. Kenapa bisikkan? Kenapa enggak kita praktekkan saja di depan matanya? Detik-detik sakarat, dalam hadis Nabi riwayat Ahmad disebutkan semua orang yang mau meninggal dunia detik-detik itu, lalu dia akan melihat pemandangan yang enggak pernah dilihat sebelumnya. Dia akan melihat serombongan malaikat maut. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan rajat yang sahih itu serombongan disebut, rombongan malaikat maut. Jadi malaikat itu bukan sendiri. Jadi nama malaikat maut itu kemungkinan bukan di atas nama pribadi, tapi tim malaikat maut itu datang, muncul, tidak pernah kita lihat sebelumnya, lalu hilanglah pandangan dunia, berganti dengan dimensi yang berbeza. Dalam hadis begitu, sehingga kita nggak nampak lagi rumah sakit, nggak nampak lagi dinding-dinding, nggak nampak lagi. Itu orang-orang, dokter-dokter, perawat-perawat nak nampak lagi, walaupun mata kita melihat tapi nggak nampak lagi. Sejauh mata memandang, yang nampak cuma rombongan itu. Kalau kita orang saleh, dari situ kita sudah tahu kita akan jadi ahli surga. Apa ciri-cirinya? Nabi menyebutkan yang datang rombongan malaikat maut dengan wajah yang baik, putih, bersih, bercahaya, lalu kemudian membawa kain kafan dari surga yang harumnya wangi sekali, luar biasa harumnya. Itu dibawa jadi rombongan itu. Nah, nanti salah satu dari rombongan ini mendekati ke kepala. Nabi yang menyebutkan, karena Nabi tahu yang gaib dengan izin Allah. Kita nggak tahu. Kalau ada penceramah maulid cerita gaib tapi tidak ada hadis, itu bohong. Misal dia mengucapkan bahawa ini ceritanya begini, dia bicara tentang akhirat, tapi dia tidak melandaskan hadis atau ayat, walaupun dia enggak hafal, enggak apa-apa, tapi dia enggak, itu bohong. Yang penceramah laginya baik undang dia, banyak bohongnya. Pegahnya di akhirat pegah, tapi enggak ada, karena kita enggak tahu yang gaib kecuali yang dikabarkan oleh Allah dan Nabi. Nabi pun tahu dari Allah melalui malaikat. Maka Nabi bilang, malaikat maut itu serombongan datang, yang satu mendekat ke kepala, lalu mulailah ditarik nyawa kita dari ubun. Dan orang yang meninggalnya, orang yang saleh, meninggal husnul khatimah, ditarik dari ubun-ubun seperti keluarnya air dari mulut ceret, kata Nabi. Itu bahasa Nabi dalam hadis, seperti keluarnya air dari mulut ceret. Jadi kalau kita tuang air dengan ceret, Pak, kan keluarnya lancar terus keluar. Jadi lancar, cuma sakit. Yang sakit tetap, tapi dimudahkan dengan dilancarkan. Jadi enggak dibuat rasa takut. Berbeda dengan orang yang meninggal dalam keadaan zalim, tidak taubat, ahli maksiat, maka ketika dia datang, langsung malaikat menggertaknya lebih dahulu. Maka di dalam hadis disebutkan malaikat berkata, keluar. Dia bilang sama nyawa, keluar. Bukan ditarik, keluar, kata malaikat. Nyawa orang yang buruk akhlaknya, provokator di tengah-tengah komplek, suka bermaksiat, suka ngupat, suka tidak bayar julo-julo setelah tarik, macam-macam. Itu malaikat datang lalu mengatakan, keluar. Nyawa bergetar, karena kalau dia keluar pasti di situ dimulainya azab. Maka disitulah orang yang mau meninggal dalam keadaan zalim, rasa takutnya luar biasa. Yang telah berselimut dengan darah orang, yang membunuh orang selama, disitulah rasa takut luar biasa. Maka digertak oleh malaikat, nyawa ini dipersusah, lalu kemudian ditariklah dengan memberi kesusahan. Diberi kesusahan waktu ditarik, rasa takut luar biasa. Begitu orang yang mau meninggal ketika dia ahli maksiat di masa hidupnya. Nah, jadi oleh karena itu nggak nampak apa-apa lagi itu pandangan. Satu-satunya andalan adalah telinga. Maka disuruh bisik, bukan disuruh
nampakkan diri. Jadi isteri enggak usah lambai-lambaikan tangan di depan suami, bang, ini adik bang, bang bangun bang, abang enggak ingat lagi adik. Dia enggak tahu abangnya ada 3 adik lagi, mana ada teringat, kan? Ini kabar buruk bagi ibu-ibu. Tadi kabar baik, kan? Jadi disuruh ucap. Nah, sekarang bagaimana ucapkannya? Ini yang juga banyak kesalahan. Dia diucapkan iaitu yang bagi ayakuna fi lutfin wa mudarah. Hendaknya diucapkan dalam keadaan yang lembut, lalu kemudian jelas, lalu alla yukarrir, tidak perlu diulang-ulang. Jadi kita itu pas membantu orang yang meninggal, cara mentalkinkannya adalah lihat ketika orang itu sudah berhasil meniru, sudah cukup, enggak perlu diulang-ulang. Jadi ucapkan di telinganya la ilaha illallah. Kita lihat bibirnya bergerak atau nampak terdengar suara la ilaha illallah. Sudah, di situ sudah, jangan ulang. Karena bahasa Nabi, siapa yang di akhir kalamnya mengucap la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Di situ sudah cukup. Asal dia sudah ucap lalu suruh diam. Ini ilmu kita juga. Nanti kita diam, Pak. Asal sudah ucap, disuruh diam. Maka kalau kita meninggal dalam diam itu, tidak ada kalimat lain yang menyelangi antara la ilaha illallah dengan kematian, maka kita dianggap mati dengan kalimat terakhir la ilaha illallah. Jadi kan tak pegah, Pak, ayah ucap la ilaha illallah. Dia ayah sudah ucap la ilaha, ulang lagi ya, ulang lagi terus la ilaha illallah, la ilaha. Kali ketiga abah mengetampar dia ayah. Ayah-ayah anda jadi mati. Ikah apa lah? Kakak susah ke dari mudik pun sampai mati kata dia. Jadi salah itu begitu. Enggak perlu. Makanya kita ini ketika sudah detik-detik kita rasa ini hampir datang, maka segera ucapkan la ilaha illallah lalu diamlah. Kecuali setelah kita ucapkan, setelah si fulan itu mengucapkan la ilaha illallah, lalu dia berbicara lagi dengan kalimah yang lain. Dia bilang, nak, tolong ambil air. Karena biasanya rasa haus yang luar biasa orang mau meninggal itu, Pak. Lalu tolong ambil air, ayah mau minum. Berarti ada kalimah lain lagi tu yang menimpa kalimah la ilaha illallah. Segera ambil air, minumkan, ucapkan lagi, talqinkan lagi la ilaha illallah. Ini juga ilmu bagi kita. Kalau mau tidur, yang kira-kira kita diam setelah tidur, kalimah terakhir ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini udah ucap, udah baca ayat kursi, baca 3 kul, baca doa macam-macam. Wate matang kena depit, kalimah terakhir sebelum tidur ucapkanlah la ilaha illallah. Maka kalau meninggal jam 3 malam, meninggal jam 4 malam, kalimah terakhir kita adalah la ilaha illallah. Jadi jangan sampai sebelum tidur kalimah terakhir kita, dek, besok abang mata sapi ya. Berarti kalimah kita terakhir, abang mata sapi. Karena ada suami yang pesan sama isteri, besok mata sapi ya, pakai nasi goreng. Yang kenyang kalimah terakhir. Jadi jangan begitu. Nah, inilah cara mentaktihkan kalimah la ilaha illallah. Jangan diulang-ulang kalau kita lihat si fulan telah mengucapkannya, kecuali dia selingi lagi dengan bahasa yang lain. Nah, jadi ini bantuan pertama ketika menghadiri orang yang menghadapi sakarat. Namun walaupun begitu, Pak, bisa jadi dia enggak jadi meninggal. Dan itu adalah salah satu rahasia Allah. Makanya cerita tentang gangguan di detik-detik itu ada. Syaitan datang mengganggu supaya kita tidak berhasil mengucapkannya. Jadi bukan tanpa tantangan. Itu syaitan makin detik terakhir makin kuat datang. Makanya dalam hadis riwayat Qurtubi, dalam pengalaman yang ditulis oleh Imam Qurtubi tentang dirinya, juga oleh anak Imam Ahmad bin Hanbal, kalau tidak salah dalam kitab At-Tazkirah itu disebutkan pengalaman mereka. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hanbali itu ketika merasakan, ketika anaknya melihat tanda-tanda ayahnya seperti mau sakarat, karena Imam Hanbali sakit panjang setelah disiksa oleh pemerintah gara-gara mempertahankan Al-Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Karena Imam Hanbali hidup di masa Mu'tazilah,
Jadi tantangannya terbesar, beliau menghadapi kaum Mu'tazilah sebagai rezimnya, lalu disiksa hampir 20 tahun lebih Pak, disiksa, dicambuk setiap hari. Maka beliau dari dulu sudah perlakuan terhadap ulama itu sudah begitu, masa rezim-rezim kejahatan. Beliau sakit-sakitan setelah keluar dari penjara. Lalu pada satu hari tiba-tiba nampaklah oleh anaknya seperti mau sakarat. Lalu anaknya mengucapkan, ayah mentalkinkan, ayah ucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban Imam Hanbali? La, tidak begitu. Jadi itu jawabannya, tidak begitu. Ya. Aku tidak begitu. Terus diucapkan lagi, anaknya sampai pucat. Anaknya mengira, masa sekaliber ulama nomor satu di zaman itu, ya, setelah Imam Syafi'i, Imam Hanbali, itu masa tidak mau mengucap la ilaha illallah, sehingga timbul rasa takut apakah ayahnya akan menghadapi su'ul khatimah. Ditalkinkan, Imam Hanbal tetap mengucapkan tidak begitu, aku tidak begitu. Ya, itu dalam sakaratnya, dalam pandangan yang mau sakarat oleh anaknya yang lihat itu. Rupanya tidak jadi meninggal, akhirnya sadar kembali. Lalu kemudian dengan izin Allah beliau bisa bicara kembali. Lalu anaknya nanya, ayah tadi kami talkinkan, tapi engkau selalu mengucapkan tidak, jangan, aku tidak begitu. Apa yang terjadi? Rupanya Imam Ahmad mengatakan, yang kuucapkan itu bukan untuk menjawab talqinmu, tapi aku sedang didatangi syaitan. Lalu syaitan mengatakan bahwa engkaulah imam terbesar, engkaulah orang alim yang tidak ada alim di zamanmu sekarang ini. Engkaulah dipuji-puji oleh syaitan agar Imam Ahmad jatuh ke dalam sifat sombong yang terakhir. Jadi sasaran syaitan tu ke ulama, iaitu sifat sombongnya dinaikkan. Kalau dia sempat mengucapkan kan betulnya, cik ke orang alim hinaunya hana orang lain-lain, ya, berarti dia jatuh. Sedangkan Rasulullah mengatakan, man kana fi qalbihi misqala habbatin minal kibr, barang siapa di dalam hatinya sebelum mati dia ada sebesar biji sawi dari kesombongan, maka tidak boleh masuk surga. Maka syaitan tu pintar Pak. Kalau yang cantoi-cantoi mau meninggal, itu tinggal datang kasih minum, ya akui saja aku Tuhanmu, selesai. Tapi kalau ulama yang mau meninggal nggak bisa digitukan, dengan ilmunya nggak bisa digitukan, dijatuhkan oleh sifat sombong. Makanya penyakit orang berilmu apa Pak? Sombong. Penyakit paling kuat dari orang berilmu sombong. Jid baca kitab bacut begitu ada yang tidak sesuai dengan apa yang dia tahu, langsung marah-marah. Kemudian ada jamaahnya yang kemungkinan bertanya sesuatu kepadanya, dia mengatakan, kah pak kabut sogore ke. Kan sering ada orang yang kadang-kadang meremehkan guru seseorang ketika ada yang tidak sesuai, kah sogore ike nah 20 ton ku berat, kata dia. Begitu Pak, penyakit sombong. Merasa harus dihormati, harus dicium tangan, harus dibulak-balik, auto reverse. Kemudian dia marah kalau orang tidak berdiri ketika dia datang. Dia marah dan tersinggung kalau dia datang di walimah enggak dihidang makanannya. Rasanya seakan-akan dilecehkan sekali kalau disuruh pegang piring, disuruh berdiri dalam antri. Nya sifat sombong ya, menyoka main harus dihormat. Orang yang hormat dapat pahala, tapi kita orang yang berilmu itu disuruh rendahkan diri. Jadi biasa ajalah bergaul. Kalau ketemu tetap salam, hana mecih gop yang salam duluan. Kita yang buka pintu mobil, nggak mesti orang yang datang untuk meminta kita buka pintu mobil. Ini penyakit digoda oleh syaitan sebelum meninggal. Makanya nanti kita macam-macam digoda syaitan. Maka oleh karena itu, ini perkara ini bukan perkara ringan. Oleh karena itu Allah akan tolong mereka yang istiqamah dalam hidupnya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, ketika hadir menghadapi orang sakarat, tolonglah dia dengan talqinkan la ilaha illallah. Lalu kemudian yang kedua, nah ini yang jarang dilakukan orang. Apa dia? Taujihuhu ilal qiblah. Yaitu orang yang mau meninggal disunnahkan untuk dihadapkan ke kiblat. Ini saya bawa dua kitab menyebutkan ini Pak. Jadi disuruh hadapkan ke arah kiblat. Jadi menghadap kiblat itu kan kita pikir selama ini kalau dalam urusan jenazah kan hanya setelah kematian orang ketika dimasukkan ke kubur
disuruh baringkan ke rusuk kanan agar dadanya menghadap ke kiblat. Sebelum itu, sebelum meninggal, itu ketika detik-detik sakarat, itu menghadaplah ke kiblat. Jadi kalau kita bisa hadap sendiri, hadap sendiri. Kalau tidak bisa, kita yang menjadi keluarganya, itu segera hadapkan dia ke arah kiblat. Dan itu sunnah, dia meninggal dalam keadaan ke arah kiblat. Dan itu berdasarkan beberapa riwayat, ya. Di antaranya ketika Nabi SAW hina qadimal Madinah, Nabi ketika mendatangi Madinah, pertama kali datang ke Madinah, sa'ala 'anil Barra' bin Ma'rur. Nabi bertanya tentang salah seorang Ansar yang beliau kenal, karena Nabi sudah kenal beberapa orang Ansar yang datang ke Mekah berbaiat untuk menjadi mukmin. Lalu balik lagi mereka itu yang dakwahkan Islam di Madinah sebelum Nabi datang. Makanya ketika Nabi datang di Madinah disambut dengan Tala'al Badru, itu karena orang-orang Madinah sudah duluan Islam. Yang Islamkan siapa? Orang-orang Ansar yang pergi ke Mekah menemui Nabi lalu balik lagi mendakwahkan. Nah, lalu Nabi nanya ke salah seorang dari mereka, itu Al-Barra' bin Ma'rur. Mana Barra' bin Ma'rur? Faqalu, lalu kemudian Rasulullah, para sahabat lain yang Ansar menjawab, tawaffa, dia telah wafat ya Rasulullah. Wa umira bisulusihi laka ya Rasulullah. Dan Barra' mengatakan bahawa dia minta hartanya, dia wasiatkan agar hartanya diberikan untukmu sepertiga ya Rasulullah. Itu wasiat Barra'. Kalau dia meninggal, hartanya sepertiga disuruh berikan kepada perjuangan Nabi SAW. Wa awsa ayuwajjih ilal qiblah lima uhtidir. Dan beliau juga meminta agar dirinya dihadapkan ke arah kiblat sebelum meninggalnya. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah mengatakan, asabal fitrah, itulah pekerjaan yang paling benar, itulah fitrah. Fitrah itu maksudnya begitulah seharusnya, ya, seseorang sebelum meninggal menghadapkan atau dihadapkan ke arah kiblat, ya. Dan ini disambung oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab menyebutkan, wa kana al-Barra' bin Ma'rur awwala man istaqbala al-qiblah hayyan wa mayitan. Jadi sahabat lain memberi kesaksian bahawa Barra' bin Ma'rur adalah sahabat pertama atau orang pertama dalam Islam yang hidupnya menghadap kiblat, matinya pun menghadap kiblat. Jadi dia segera menghadapkan dirinya ke arah kiblat atau minta bantu untuk dihadapkan ke arah kiblat. Nah, inilah yang selayaknya kita lakukan bagi orang yang mau meninggal. Bagaimana cara menghadapkan ke kiblatnya? Yang pertama, ayastalqi ala dhahrihi wa qadamahu ila al-qiblah wa yarfa' ra'sahu qalilan yusira ila al-qiblah. Yang pertama, kalau tidak bisa berbaring ke rusuk kanan, kalau bisa berbaring ke rusuk kanan, pilihan pertama adalah berbaring ke rusuk kanan dalam keadaan dada ke kiblat. Jadi Pak, kalau dah sakit tu kira-kira hampir-hampir nampak malaikat maut, itu segera cari posisi mana kiblat, arahkan dada ke kiblat, tidurnya begini, ke rusuk kanan, karena ini tidur sunnahnya Nabi. Nabi tidur hari-hari, malam pun begini, jadi ke rusuk kanan, dada hadapkan ke arah kiblat. Dan kalau tidak bisa begitu, ayastalqi, boleh dia terlentang begini, lalu letakkan bantal satu di atas kepala, maka kaki itu menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau yang model berbaring ke rusuk kanan, dada disuruh hadapkan ke kiblat dengan cara berbaring ke rusuk kanan. Kalau tidak bisa karena mungkin sakit di sini atau apa saja, boleh tidur terlentang, kaki hadapkan ke arah kiblat, kepala taruh di bantal supaya wajah sedikit terangkat supaya ikut menghadap ke arah kiblat. Itu kalau terlentang. Jadi beda cara. Nah, ini adalah salah satu yang insya Allah meninggal dalam keadaan menghadap kiblat. Dan itu telah disebutkan oleh Ummu Salamah bahawa Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika mau meninggal, Fatimah Ummu Salamah berkata,
fattaja'tu wastaqbaltu al-qiblah, ku hadapkan Fatimah ke arah kiblat, lalu kemudian wada'tu yadaha tahta khaddiha, lalu kemudian ku letakkan tangan Fatimah di bawah pipinya. Tapi hadis ini juga bisa menyebutkan bahawa Fatimah sendiri yang melakukannya. Jadi kalau kita baca fattaja'at wastaqbalat al-qiblah, Fatimah tu sebelum meninggal, beliau sendiri langsung menghadap ke arah kiblat, lalu beliau letakkan letakkan tangan di bawah pipi seperti tidurnya Rasulullah. Begitulah beliau menyambut datangnya malaikat maut. Dan ini yang jarang orang tahu dan jarang orang lakukan. Maka Bapak Ibu, siapapun kita, kalau mau meninggal, maka hendaknya kita menghadapkan diri ke arah kiblat. Kalau tidak bisa, tolong keluarga bantu hadapkan dia ke arah kiblat. Begitulah sunnahnya.